Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisma Habibah NPM 2411022 dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sikap dan Perilaku Wanita dalam Bersosial Media Sesuai Ajaran Agama. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya tempat bersosialisasi, tetapi juga mencerminkan identitas diri kita sebagai wanita muslim. Melalui presentasi ini, saya akan membagikan bagaimana kita dapat memanfaatkan media sosial dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama. Semoga berkenan. Selamat menyaksikan. Latar belakang: media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk kaum wanita. Dalam perkembangannya, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang ekspresi diri, aktualisasi, bahkan sebagai alat dakwah. Namun, tidak sedikit wanita yang terjebak dalam arus negatif media sosial, seperti menyebarkan informasi tanpa sumber jelas, memamerkan aurat, atau terlibat dalam perdebatan tidak sehat. Tujuan penulisan yang pertama, menguraikan pengaruh media sosial terhadap wanita. Yang kedua, menjelaskan panduan etika agama dalam bermedia sosial. Yang ketiga, memberikan contoh sikap dan perilaku wanita yang religius di media sosial. Definisi media sosial: media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk jejaring sosial secara global. Beberapa media sosial populer diantaranya Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Fitur yang paling menarik dari media sosial adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas tanpa batasan waktu dan tempat. Karakteristik wanita dalam bermedia sosial: yang pertama, lebih komunikatif dan ekspresif. Yang kedua, kecenderungan berbagi pengalaman pribadi. Yang ketiga, rentan terhadap tekanan sosial dan validasi. Yang keempat, lebih aktif dalam interaksi sosial digital. Dampak positif media sosial: yang pertama, meningkatkan koneksi sosial, menjalin hubungan dengan keluarga dan komunitas. Yang kedua, sarana edukasi dan dakwah, menyebarkan ilmu dan nilai-nilai agama. Yang ketiga, mendorong kemandirian ekonomi. UMKM dan bisnis wanita berkembang melalui media sosial. Yang keempat, sarana ekspresi dan aktualisasi diri, menyalurkan hobi dan kreativitas positif. Dampak negatif media sosial: yang pertama, kecanduan dan gangguan mental, kecemasan, depresi, dan tekanan tampil sempurna. Yang kedua, penyebaran konten tidak pantas, konten mengundang syahwat atau memperlihatkan aurat. Yang ketiga, cyberbullying dan pelecehan, body shaming, dan komentar merendahkan. Yang keempat, kehilangan privasi dan martabat, terlalu membuka kehidupan pribadi di media sosial. Etika agama dalam bermedia sosial: prinsip utama. Yang pertama, niat yang lurus, motivasi bermedia sosial untuk kebaikan bukan popularitas. Yang kedua, menjaga aurat dan kehormatan. Quran Surat An-Nur ayat 31, perintah untuk menjaga aurat. Yang ketiga, berbicara baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah hendaknya berkata baik atau diam. Surat Al-Bukhari. Yang keempat, menghindari ghibah dan fitnah, tidak menyebarkan aib orang lain atau berita tidak benar. Yang kelima, verifikasi informasi atau tabayun. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, pentingnya memeriksa kebenaran berita. Yang keenam, menjaga pandangan dan batas interaksi, menjaga batas komunikasi antara pria dan wanita. Yang ketujuh, tidak mencari validasi berlebihan, menghindari kecanduan likes dan followers. Tokoh wanita inspiratif di media sosial: Okky Setiana Dewi, ustazah dan public figure, menjaga adab dan busana di media sosial, konten edukatif, dakwah, dan motivasi.
tidak mengumbar kehidupan pribadi secara berlebihan. Upaya membentuk sikap positif. Yang pertama, membangun kesadaran diri. Media sosial adalah bagian dari penanggung jawab moral. Upaya membentuk sikap positif. Yang pertama, membangun kesadaran diri. Media sosial adalah bagian dari tanggung jawab moral. Yang kedua, meningkatkan literasi digital religius, memahami teknologi dalam bingkai agama. Yang ketiga, memilih konten positif, mengikuti akun yang member manfaat spiritual dan sosial. Yang keempat, menerapkan kontrol diri, mujahadah an-nafs, melawan keinginan untuk pamer atau ikut tren negatif. Kesimpulan, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan wanita modern, memberikan ruang untuk berekspresi, belajar, bahkan berdakwah. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menjerumuskan pada perilaku yang bertentangan dengan nilai agama. Ajaran agama, terutama Islam, telah memberikan pedoman lengkap dalam bermedia sosial, mulai dari menjaga aurat, berkata baik, hingga menjauhi fitnah. Wanita sebagai tiang moral, keluarga, dan masyarakat hendaknya menjadi teladan dalam menjaga etika digital. Sekian presentasi saya mengenai sikap dan perilaku wanita dalam bersosial media sesuai ajaran agama. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan dapat membantu Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa kontennya berharga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.